Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kita hari ini sudah memasuki tema 4E, pahlawanku, yaitu subtema 2 yang bertemakan tentang pahlawanku, kebanggaanku. Oke, perlu diketahui agama Islam masuk ke Indonesia melalui kegiatan perdagangan. Lalu pedagang berasal dari Persia, Gujarat, Arab, dan juga Mesir. Cara menyebarluaskan ajaran agama Islam bagaimana ya? Baik anak-anak, selain perdagangan, itu dapat melalui perkawinan, kunjungan guru agama ke desa-desa, dan mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren. Lalu, masuknya ajaran Islam inilah yang memunculkan atau melahirkan kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan di Nusantara. Di sini, Bu Guru akan menyebutkan kesultanan-kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yaitu ada Samudra Pasai, kemudian ada Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate atau Tidore, Kesultanan Gorontalo. Nah, berikut adalah 6 kesultanan atau kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Baik anak-anak, jangan sampai lupa ya. Di sini Bu Guru akan menjelaskan satu persatu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada Samudra Pasai. Baik, Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Jangan sampai lupa ya. Kemudian Samudra Pasai terletak di Lok Somawe, Sungai Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Nah, di sini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh tahun 1267. Berikut adalah Sultan Malik As-Saleh. Tokoh yang terkenal yaitu Sultan Malik At-Thohir II yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Benda peninggalannya yaitu mata uang dirham yang terbuat dari emas. Berikut adalah mata uang dirhamnya. Lalu runtuh atau hancur diserang Portugis pada tahun 1521. Nah, ya. Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh yaitu terletak di tepi Selat Malaka. Sekarang yaitu Banda Aceh, Kabupaten Pidi. Nah, Kesultanan Aceh ini berdiri pada abad ke-16 Masehi. Tokoh yang terkenal yaitu Sultan Iskandar Muda, memerintah dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Berikut adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, prestasi yang dicapai oleh Kesultanan Aceh yaitu mampu memperluas wilayah sampai ke Semenanjung Malaya, yang mana termasuk Johor, Pahang, dan juga Kedah. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Baitur Rahman atau Baitur Rahman di Banda Aceh. Berikut adalah Masjid Baitur Rahman. Dan ada Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nah, kalau kerajaan Islam pertama di Nusantara, kalian harus ingat ya, yaitu Samudra Pasai. Tapi kalau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu adalah Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang memerintah dari tahun 1478 sampai 1500
18 Masehi. Berikut adalah Raden Patah. Kemudian memiliki lokasi strategis, yaitu di antara pelabuhan dari Kerajaan Mataram kuno dan juga Jepara, sehingga menjadikan salah satu kerajaan berpengaruh di Nusantara. Kemudian, daerah Kesultanan Demak meliputi Banjar, Palembang, Maluku, serta utara Pulau Jawa. Memiliki kejayaan pada Sultan Trenggana yang memerintah pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak. Berikut adalah gambar Masjid Agung Demak. Selanjutnya yaitu ada Kesultanan Banten. Nah, Kesultanan Banten ini terletak di provinsi yang kita tempati, yaitu adalah Provinsi Banten. Nah, siapa yang mendirikannya? Yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, merupakan Sultan Banten yang memerintah pada tahun 1631 sampai 1683 Masehi. Berikut adalah Surgang Artel Tirtajasa. Banten semakin maju pada masa pemerintahannya sampai sekarang. Salah satu peninggalnya yaitu Masjid Banten yang sering kita kunjungi atau yang pernah kalian kunjungi. Nah, berikut adalah Masjid Agung Banten. Ada Kesultanan Ternate Tidore. Nah, Kesultanan Ternate Tidore ini terletak di Kepulauan Maluku Utara. Tokoh yang terkenal yaitu Sultan Babulah yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Nah, ini adalah gambar Sultan Babulah. Kemudian ada Sultan Nuku, pendiri kerajaan Tidore pada abad ke-15 Masehi. Berikut adalah gambar Sultan Nuku Muhammad Amiruddin. Kemudian, Sultan Babulah ini terkenal dengan sebutan Raja 27 Pulau dan berhasil memajukan Kesultanan Ternate. Salah satu peninggalannya yaitu Istana Sultan Ternate. Berikut adalah gambar Istana Sultan. Nah, kemudian yang terakhir adalah Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Goa Talo ini adalah kerajaan kembar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Disebut kembar kenapa? Karena jaraknya berdekatan. Tokoh yang terkenal yaitu Sultan Hasanuddin pada abad ke-14 Masehi. Berikut adalah gambar Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja yang gigih dalam melawan penjajah, dan dia tidak pernah mau bekerja sama dengan penjajah. Salah satu peninggalannya yaitu Masjid Tua Ketangkah. Berikut adalah Masjid Tua Ketangkah. Nah, anak-anak, berikut pesan dari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sekarang kalian harus menuliskan nama sultan yang terkenal dan tahun memerintah dari kesultanan berikut. Carilah pula informasi di berbagai sumber mengenai benda peninggalan kesultanan tersebut. Di sini ada 6 kesultanan yang tadi sudah dijelaskan. Kalian sebutkan nama sultan dan tahun memerintahnya, serta benda peninggalannya yaitu sebanyak 2. Jika tadi Bu Guru menjelaskannya hanya 1, maka kalian bisa mencari informasinya di berbagai sumber seperti misalnya di internet. Seperti itu. Tugas ini ditulis di buku tulis, kemudian diupload di Kalase. Ditunggu ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.